Selamat datang di Stasiun Ilmu. Dalam video yang menginspirasi ini, mari kita simak dan ikuti peristiwa yang menarik ini dalam The First Islamic Arrow, atau Panah Islam Pertama. Panah Islam Pertama mengacu pada pertempuran pembuka selama pertempuran Badar pada tahun 624 Masehi. Pertempuran bersejarah ini terjadi antara komunitas Muslim awal yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan suku Quraisy di Mekah. Panah Islam Pertama menandakan pertukaran awal tembakan panahan antara kedua belah pihak sebelum pertempuran skala penuh dimulai. Hal ini merupakan awal dari konflik yang lebih besar, yang pada akhirnya menghasilkan kemenangan mengejutkan bagi pasukan Muslim yang kalah jumlah. Pertempuran Badar mempunyai arti penting dalam sejarah Islam karena menandai titik balik dan memperkuat tekad dan keyakinan komunitas Islam awal. Mari kita menelusuri kisah Panah Islam Pertama pada video ini. Penyebaran Islam, agama, dan masyarakatnya adalah salah satu hal yang paling penting yang pernah terjadi. Sejak abad ke-7 ia telah menyebar ke berbagai bagian dunia. Tapi, semua kekuatan militer dan intelektual kekaisaran Islam yang datang dan pergi selama berabad-abad dimulai dengan pertempuran kecil yang memiliki efek besar. Pada tahun 624, sekelompok kecil Muslim yang dipimpin oleh Muhammad mengambil posisi melawan suku Quraisy yang kuat. Di lembah Badar yang kering dan kering di Arab Barat, orang-orang Muslim berbaris untuk berperang, menempatkan iman mereka pada seorang pria yang mengatakan bahwa dia adalah nabi dari agama monoteis baru. Pada tahun 610 Masehi, Muhammad, seorang pedagang berusia 40 tahun, duduk di sebuah gua di luar Mekah, di mana ia sering pergi untuk bersantai. Di sana, dikatakan bahwa Gabriel, seorang malaikat, datang kepadanya dan memberitahunya bahwa Allah telah memilihnya untuk menjadi utusan. Muhammad berasal dari klan Banu Hashim. Ini adalah keluarga yang telah memberikan kelompok yang paling kuat di Mekah, Quraisy, banyak kepala suku. Kekuatan suku berasal dari kendali mereka atas perdagangan di pantai barat Arab, tetapi jangkauan pedagang mereka melampaui semenanjung Arab, ke Levan dan Mesopotamia. Muhammad sendiri berpartisipasi dalam perdagangan antara Samudera Hindia dan Mediterania. Dia dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya, karena dia jujur dan menggunakan metode yang adil untuk menyelesaikan perselisihan. Muhammad mulai menyebarkan kata-kata Islam kepada orang-orang di Mekah segera setelah ia menerima wahyunya. Pada awalnya, banyak dari Quraisy tidak mendengarkan pesan agamanya, dan beberapa dari mereka bahkan tertawa padanya. Namun, hanya sedikit orang yang berubah pikiran dan bergabung dengan alasannya. Muhammad memfokuskan upayanya untuk membangun sekelompok kecil orang yang dekat secara rohani. Dia berbicara tentang betapa pentingnya bagi orang untuk bertanggung jawab secara moral terhadap pembuatnya. Dia berbicara tentang hari kiamat dengan sangat rinci dan berbicara melawan berhala-berhala yang diibadahi oleh orang-orang Mekah, mengatakan bahwa nenek moyang mereka telah mati dalam ketidakpercayaan dan akan pergi ke neraka. Ketika lebih banyak orang tertarik dengan apa yang harus dikatakan, para pemimpin suku dan penguasa Mekah melihat dia dan para pengikutnya sebagai bahaya. Disinilah Nabi Muhammad SAW mulai berperang. Mereka menghasilkan banyak uang dari perjalanan tahunan ke Ka'bah dan takut bahwa Muhammad akan menyingkirkan mereka. Beberapa pemimpin Quraisy yang paling kuat mencoba untuk merampoknya dengan tempat yang lebih tinggi di suku dan pernikahan yang baik untuk membuatnya berhenti berkhotbah. Namun Muhammad tidak setuju. Hal ini membuat tidak mungkin bagi kelompok Islam dan suku Quraisy untuk bertemu lagi. Oleh karena itu, pengikutnya harus berurusan dengan penyalahgunaan. Beberapa dari mereka diusir, dan yang lain disiksa. Kehidupan Muhammad telah diuji lebih dari sekali. Pada saat ini, namun, paman Muhammad Abu Talib adalah bos klan Banu Hashim, dan dia mampu melindungi keponakannya, yang membuat pemimpin Quraisy lainnya sangat tidak bahagia. Tetapi bahkan dengan bantuan Abu, kelompok Muslim baru harus berurusan dengan lebih banyak kekerasan. Dan pada tahun 615, Muhammad membantu beberapa pengikutnya menemukan keamanan di kerajaan Aksum. Di sana, mereka mendirikan sebuah koloni kecil di mana mereka dapat melakukan perdagangan sementara Raja Kristen Al-Nagasyi merawat mereka.
Keadaan menjadi lebih buruk, bagaimanapun, 4 tahun kemudian, pada tahun 619, ketika Abu Talib meninggal dan mengambil keamanan Muhammad dengan dia. Sekarang, Quraisy memperlakukan Nabi dan para pengikutnya dengan buruk karena mereka tidak menyukainya. Tetapi pada saat itu, orang-orang di luar Mekah mendengar bahwa seorang pengkhotbah datang. Di utara, suku-suku yang tinggal di kota Yatrib meminta sekelompok muslim untuk datang dan menceritakan tentang Islam. Kemudian mereka bersumpah untuk mengikuti Muhammad dan menerima dia sebagai seorang rasul. Mereka juga bersumpah untuk menyembah hanya satu Allah, sehingga mereka dikenal sebagai Ansar, yang berarti pelindung. Muhammad mengatakan kepada para pengikutnya untuk mencari keselamatan di Yatrib karena kata-katanya keluar. Quraisy melukai Muslim dengan mencuri harta benda mereka saat mereka melarikan diri dari kesulitan di Mekah. Peristiwa ini disebut migrasi atau hijrah. Setelah kehilangan segalanya kepada orang-orang Mekah, kaum muslimin berjalan sepanjang jalan menuju Yatrib dengan tidak ada apa-apa selain pakaian di punggung mereka. Perjalanan sulit mereka membawa mereka bersama dan membuat mereka merasa seperti keluarga. Kembali ke Mekah, hidup Muhammad berada dalam bahaya karena sebagian besar pengikutnya telah pergi. Laporan mengatakan bahwa Tuhan mengatakan padanya untuk pergi ke Yatrib. Jadi dia melakukannya pada malam yang sama ketika pembunuh Quraisy sedang dalam perjalanan ke rumahnya. Kemudian, kota Yatrib akan disebut Madinat An-Nabi, yang berarti kota Nabi, dan kemudian, seiring waktu, Medina. Setelah Muhammad merasa aman di rumah barunya, ia mulai membuat rencana untuk menyerang kereta komersial Mekah yang melewati Medina. Setelah bertahun-tahun perlakuan kejam oleh Quraisy dan mengambil semua properti Muslim yang meninggalkan Mekah, dia berpikir ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Pada tahun 623, kaum Muslimin menyerang kereta-kereta dari Mekah, yang merupakan awal perang. Orang-orang Quraisy melawan karena mereka berpikir bahwa serangan itu mengancam kekayaan dan status mereka. Di balik adegan, sebuah jaringan mata-mata membongkar antara banyak pertempuran kecil. Awal tahun 624, mata-mata Muhammad memberitahu dia bahwa sebuah karavan dagang besar yang menuju ke Suriah telah meninggalkan Mekah. Pemimpin Quraisy Abu Sufyan, yang adalah musuh terhormat Muhammad, bertanggung jawab atas hal itu. Untuk menghentikan orang-orang Mekah di lembah Badar yang sempit, para Muslim mengumpulkan tentara sekitar 313 orang. Tetapi Abu Sufyan memiliki mata-mata sendiri. Dia belajar tentang langkah-langkah Muhammad ketika dia sedang dalam perjalanan, jadi dia mengambil karavan dari jalan utama ke Suriah dan mengirimnya di sepanjang pantai Laut Merah untuk menghindari kekacauan Muslim. Muhammad kembali ke Medina dengan tuan rumahnya, tetapi mata-matanya dengan cepat menemukan jalan Abu Sufyan dan mengikutinya ke utara. Setelah beberapa minggu, karavan Mekah pergi ke Yerusalem, Damaskus, dan kota-kota besar lainnya di daerah itu untuk melakukan bisnis. Kemudian mereka kembali ke selatan menuju Arab. Para mata-mata Muslim melihat bahwa kelompok itu membawa banyak kekayaan, jadi mereka berkendara ke Medina untuk memberitahu orang-orang di sana. Namun, sekali lagi, Abu Sufyan sudah siap. Dia menempatkan penjelajahnya sendiri di jalan utama yang menuju ke selatan, yang tidak diketahui patroli Muslim. Para penjelajah ini telah melihat patroli Muslim bergerak. Sekarang dia tahu bahwa Muhammad sedang dalam perjalanan. Kali ini, Muslim mencoba untuk menangkap orang-orang Mekah lebih jauh ke utara sebelum mereka menutup jalan ke Suriah. Namun Abu Sufyan merasa kesulitan lagi. Dia mengambil caravan dari jalan utama, tapi kali ini dia mengambil jalan yang berbeda yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dia mengirim pengendara tercepatnya ke depan untuk meminta pertolongan di Mekah. Kelompok itu memiliki sekitar 40 penjaga dengan senjata, tetapi itu tidak cukup untuk menjaga tuan rumah Muslim. Lebih buruk lagi, banyaknya barang dan kekayaan memperlambat mereka di jalan pulang, dan Abu Sufyan khawatir bahwa dia tidak akan dapat menjauh dari Muhammad dengan mudah seperti sebelumnya. Dia pikir dia harus mendapatkan bantuan segera. Ketika pengendara mendekati Mekah, ia mematahkan baju dan memotong unta beberapa kali untuk membuat Quraisy menyadari betapa pentingnya terburu-buru. Dia berteriak minta tolong dan mengatakan kepada kepala-kepala suku bahwa karavan itu akan diserang dan barang-barang mereka dicuri. Karena sebagian besar Quraisy adalah bagian dari perjalanan, cerita palsu ini memiliki efek segera. Sekitar 1.300, orang-orang bersiap-siap dan dengan cepat pergi ke utara. Sementara itu, Muhammad menyadari bahwa kelompok itu sekali lagi telah menjauh darinya.
Dia mengirimkan orang-orangnya ke selatan, berharap untuk menemukan Abu Sufyan di suatu tempat di sepanjang jalan utama yang mengarah dari Arab ke Suriah. Tetapi pada saat ini, karavan itu terlalu jauh bagi Muslim untuk sampai ke sana. Abu Sufyan mengirimkan pelari lain untuk memberitahu mereka bahwa mereka aman. Ketika tentara Mekah mendengar berita itu, mereka senang bahwa kekayaan mereka aman dan siap untuk pulang. Tapi, Amr ibn Hisham, salah satu kepala Quraisy yang paling penting dan mungkin pemimpin paling penting melawan Islam, menolak untuk pergi. Dia berpikir bahwa kebanggaan mereka akan terluka jika mereka kembali ke rumah. Dia juga mengatakan bahwa Muhammad dan kelompoknya yang terdiri dari sekitar 300 orang berpikir mereka akan bertempur dengan caravan pedagang, bukan 1.300 pejuang. Sekarang saatnya untuk melompat ke arahnya dan menemukannya. Sebagian besar pemimpin klan setuju, tetapi 300 pejuang tidak membelinya dan kembali, sementara 1.000 Quraisy lainnya terus pergi. Ketika tentara Muslim bergerak ke selatan di sepanjang jalan utama, mereka mendirikan perkemahan di Lembah Badar. Ketika malam jatuh, hujan lebat membantu orang-orang yang lelah dari berjalan panjang, merasa lebih baik. Pada malam hari, seorang utusan datang dengan berita bahwa tentara Mekah sedang dalam perjalanan. Muhammad dan teman-temannya duduk di sekitar api dan berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Abu Bakar, Umar, dan Ali, yang kemudian menjadi khalif, juga bersama Nabi. Hamzah juga ada di sana. Dia melihat bahwa mereka khawatir. Tetapi kemudian, salah satu teman Muhammad dari Mekah, Mikdad, berbicara. Dia mengatakan kepada Muhammad untuk melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya dan berjanji untuk berperang dengan Rasulullah. Seorang pria dari Medina bernama Sa'd mengatakan bahwa ia akan mengikuti Muhammad sampai ke dasar laut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dapat melihat kematian orang-orang yang tidak beriman." Pada hari berikutnya, Muslim bersedia mati untuk Islam. Segera setelah hujan berhenti di pagi hari, orang-orang Mekah bersiap-siap untuk perang. Orang-orang yang bisa membawa air dikirim untuk mengisi sumber air. Mereka tidak tahu bahwa semua sumur di dekat kamp Quraisy telah diisi oleh Muslim. Tindakan cerdas ini oleh Muhammad membuat sulit bagi Hisham untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa tempat untuk mendapatkan air di bawah matahari Arab yang panas, tentara Mekah harus melarikan diri atau bertempur. Juga, Nabi mendirikan kampnya dengan cara yang cerdas dengan meletakkannya di atas bukit pasir. Meskipun titik ini tidak terlalu tinggi, itu memberi para pemimpin Muslim pemandangan yang baik dari semua gerakan musuh. Tetapi yang lebih penting, karena orang-orang berada di tanah yang sedikit lebih tinggi, tanah mengering dengan cepat setelah hujan lebat malam sebelumnya. Hal ini memudahkan mereka untuk bergerak. Air mengalir, di sisi lain, membawa banjir pasir, kotoran, dan debu dari terumbu karang yang berdekatan ke lembah. Ini menutupi tanah di sekitar situs Mekah dengan lumpur basah. Hisham kalah karena kamp dan pasukannya terjebak dalam lumpur, dan dia tidak memiliki cadangan air untuk dihitung. Muhammad memerintahkan dia untuk berperang seperti yang dia inginkan. Nabi tahu bahwa ia memiliki lebih sedikit pejuang daripada sisi lain, jadi ia menempatkan sedikit lebih dari 300 dari mereka dalam 3 baris di sepanjang bagian terpendek dari lembah. Pasukannya sebagian besar terdiri dari prajurit. Hanya ada 2 ekor kuda dan 70 unta. Hisham, di sisi lain, bertanggung jawab atas sekitar 1.000 orang, 100 kuda, dan 170 unta. Segera, mata-mata Mekah melaporkan jumlah kecil Muslim dan mengatakan bahwa tidak ada lagi tentara yang menunggu dalam perampokan. Ini berarti bahwa Muhammad dan orang-orangnya akan berjuang sampai akhir. Ini mematikan beberapa tentara Mekah karena pertempuran Arab pada saat itu biasanya tidak terlalu berdarah. Tetapi Hisham menghentikan setiap perselisihan dengan menyerukan rasa hormat dari Quraisy. Kemudian, seorang prajurit bernama Aswad keluar dari garis Mekah. Dia bersumpah bahwa dia akan minum dari sumur dekat kamp Muslim atau mati. Hamzah, yang merupakan salah satu paman Muhammad, melangkah ke tugas itu. Segera setelah mereka mulai bertarung, Hamzah memukul Aswad di kaki dan kemudian dengan cepat memukulnya lagi untuk membunuhnya. 3 bangsawan Quraisy penting, termasuk Utbah, yang dikenal karena kemampuannya dan kemarahan, saudaranya Syaibah, dan Al-Walid, putra Utbah, keluar dari garis Mekah mengenakan perisai dan pedang. Utbah dikenal karena kemampuannya dan kemarahan. Di sisi Muslim, tantangan itu dihadapkan oleh 3 Ansar dari Medina. Tetapi Quraisy tidak ingin bertarung.
Mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki masalah dengan mereka, tetapi dengan Muhajirun, yang adalah orang-orang pertama yang beralih ke Islam. Mereka ingin melawan keluarga Muhammad dan orang-orang yang paling dekat dengannya. Paman Muhammad Hamzah dan sepupunya Ubaidah dan Ali kembali keluar. Ali membunuh Al-Walid dengan pukulan pertamanya. Syaibah kalah dari Hamzah dalam hitungan detik. Tetapi Ubaidah tewas dalam pertempuran karena kakinya dipotong di lutut. Tetapi sebelum Utbah bisa membunuh pahlawan Muslim, Hamzah datang di belakangnya dan memukulnya di leher. Ali dan Hamzah kemudian menarik teman mereka kembali ke garis Muslim, di mana ia meninggal. Hisham marah karena dia tidak melakukannya dengan baik dalam duel, jadi dia memilih untuk menggunakan kekuatan Mekah dalam jumlah dengan bergerak menuju garis Muslim. Orang-orang yang paling dekat dengan Muhammad berdiri di depan orang-orang itu. Garis pertama Muslim meletakkan pedang dan perisai mereka dan membentuk-bentuk seperti phalanx. Kelompok pertama dari Mekah adalah yang terkuat. Kuda-kuda Quraisy mencoba untuk melewati sisi-sisi, sementara pusat Muhammad, yang memiliki lebih sedikit tentara, memberikan tanah. Tetapi mereka mampu menangani kejutan dari serangan Quraisy, dan Nabi mengirimkan lebih banyak pasukan ke pihak-pihak untuk menghentikan kemenangan yang mungkin. Ketika pertempuran berlanjut, kedua pasukan menjadi lelah, dan istirahat singkat dalam pertarungan memberi mereka kesempatan untuk beristirahat. Hisham tahu bahwa dia memiliki 3 kali lebih banyak orang daripada Muslim, jadi dia mengirimkan orang-orang Mekah ke depan untuk kedua kalinya, bersemangat untuk menghancurkan tentara Muhammad. Meskipun orang-orang Muslim tahu bahwa mereka tidak bisa memenangkan pertempuran yang mematikan melawan musuh dengan 3 kali lebih banyak tentara dari mereka, mereka tetap bersama dan bertempur sama sekali. Kali ini, garis Muhammad tetap kuat di lintasan sempit antara bukit-bukit tinggi di kedua sisi, dan serangan Mekah sekali lagi kehilangan uap. Selama perpisahan dalam pertempuran, orang-orang Mekah dapat berkumpul kembali, dan pasukan Muslim baru dari garis kedua dan ketiga bergerak ke atas untuk menggantikan teman-teman mereka yang jatuh di depan. Kemudian datanglah serangan ketiga dari Quraisy. Selama pertempuran, sulit bagi orang-orang yang lelah untuk berdiri di atas kaki mereka. Ketika pedang dan tongkat membunuh prajurit, pertempuran terus berlanjut. Tetapi kaum muslimin menahan musuh dari mendekat. Meskipun Mekah memiliki kuda dan tentara yang lebih besar dan lebih baik bersenjata, mereka dikembalikan lagi. Muhammad melihat bahwa musuh tidak lagi bersedia untuk berperang, jadi ia mengatakan kepada para pengikutnya untuk mempersiapkan senjata mereka dan menyerang orang-orang Mekah. Orang-orang Hisham kalah karena mereka tidak bisa menghentikan Muslim atau cocok dengan dorongan mereka. Selama pengejaran, sebagian besar Mekah berhasil melarikan diri, tetapi beberapa ditangkap. Pertempuran berakhir secara simbolis ketika kepala Hisham dibawa kepada Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang musuh-musuhnya yang dulu dan berkata, ini adalah Fir'aun dari bangsa ini. Meskipun Muhammad tidak mendapatkan reputasi sebagai pemenang dari hanya satu pertempuran, ini adalah kemenangan besar pertamanya. Orang-orang telah mengatakan bahwa pertempuran Badar adalah salah satu yang paling penting dalam sejarah Islam. Dan dengan alasan yang baik. Akibatnya, Muslim berubah dari kelompok agama kecil menjadi pemain politik utama di sisi barat Arab. Di Medina, posisi dan kekuasaan Muhammad diperkuat, yang memberinya kekuatan untuk menyingkirkan lawan-lawannya di kota negara. Pada saat yang sama, namun, Quraisy dari Mekah kehilangan banyak kekuatan dan pengaruh mereka. Tetapi Abu Sufyan akan terus berperang melawan Islam, dan pertempuran Badar akan menjadi awal perang 6 tahun antara Muslim dan Quraisy.